Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, kali ini kita akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Bab pertama, dengan materi ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Yang pertama, strategi dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat di awal masa kenabian. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Bani Hashim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Bin adalah sebutan anak laki-laki untuk bangsa Arab. Abdul Muthalib adalah seorang kepala suku Quraisy. Ibunya atau ibu Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab. Binti adalah sebutan anak perempuan untuk bangsa Arab. Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Nabi Muhammad adalah pribadi yang berakhlak mulia, yang diangkat sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah pada usia ke-40 tahun. Tugas Nabi Muhammad sangat berat karena harus menyampaikan ajaran untuk mengesahkan Allah, sedangkan masyarakat Arab pada saat itu sudah menyembah berhala. Oleh karena itu, beliau memiliki banyak strategi dakwah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah. Dakwah ini dilakukan setelah turunnya wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dakwah ini berlangsung selama 3-4 tahun dengan menggunakan rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Berikut merupakan sahabat Nabi yang pertama masuk Islam dan disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah istri pertama Rasulullah. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat Rasulullah. Meskipun Warokoh beriman lebih dahulu, tapi Warokoh telah meninggal sebelum berjumpa atau sebelum menjumpai fase dakwah, sehingga laki-laki Islam pertama yang berperan dalam dakwah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan sepupu Nabi, putra dari Abu Thalib, yang masuk Islam ketika usia 10 tahun. Yang keempat, Zaid bin Harithah. Ia adalah orang Arab yang dijadikan budak, kemudian ditebus oleh Hakim bin Hizam, keponakan Khadijah, yang kemudian diberikan kepada Khadijah, yang kemudian hari dihadiahkan pada Nabi Muhammad SAW ketika menikah dengan beliau. Lalu Nabi mengangkatnya sebagai anak. Yang kelima, Ummu Aiman. Beliau adalah budak wanita yang berkulit hitam, pengasuh Nabi ketika masih kecil. Yang keenam, Utsman bin Affan. Ketujuh, Zubair bin Awam. Kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. 9, Thalhah bin Ubaidillah. 10, Abu Ubaidah bin Jarrah. 11, Arqam bin Abil Arqam. Sebagian besar yang pertama kali masuk Islam adalah para pemuda, sebab orang tua sudah terbiasa dengan tradisi lama.
Pemuda cenderung menyukai hal-hal baru. Pemuda lebih semangat dan antusias. Jadi kesimpulannya, dakwah sirriyah boleh dilakukan ketika kaum muslimin dalam kondisi yang lemah dan tertekan. Yang kedua, dakwah Islam merupakan dakwah yang menyeluruh, bukan untuk satu bangsa atau suku Arab saja. Berikutnya yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan atau yang disebut jahriyah. Dakwah ini dilakukan setelah turunnya ayat-ayat berikut. Yang pertama, surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Yang kedua adalah surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Yang ketiga, Al-Quran surat Al-Hijr ayat 89 yang artinya, dan katakanlah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW mulai melaksanakan perintah Allah dengan mengundang Bani Abdul Muthalib ke rumahnya. Meski tanpa hasil, tapi Abu Thalib mau melindungi dakwah Nabi meski belum bersedia mengucap syahadat. Kemudian Nabi melanjutkan dakwahnya kepada saudara dekatnya dan masyarakat sekitar dengan pergi ke Bukit Sofa dan menyerukan ajakan untuk menyembah Allah yang kemudian ditentang oleh kaum Quraisy dan kedua pamannya, yakni Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka mengintimidasi pengikut Rasulullah. Mereka khawatir ajaran Nabi merusak agama nenek moyang, yaitu menyembah berhala. Demikian tadi pembahasan materi tentang dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat pada masa awal kenabian. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.